Aduh. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tanggal 30 Mei 2021, hari Minggu, hari pertama isolasi mandiri. Sebenarnya nggak tahu hitungannya pertama atau kedua karena aku tesnya tuh kemarin tanggal 29 Mei 2021 di PKU Kota Yogyakarta. Terus hasil rapidnya, ini baru rapid ya, rapid antigennya itu positif nih. Kelihatan nggak? Ini apa, pakai kamera depan HP ya, jadi kayak mirroring. Kelihatan nggak? Karena pakai kamera HP jadi mirroring gitu kamera depan. Ini hasilnya positif. Terus kalau di tulisannya hasil positif terus nilai rujukan negatif, bikin bingung sih. Kalau menurut beberapa teman dari tenaga kesehatan itu udah dinyatakan kalau positif COVID-19, dan pas itu drop dong. Iya emang, karena posisinya aku sebenarnya kan udah vaksin penuh 1-2 udah kayak gitu. Terus ternyata masih bisa juga kenanya di mana dan kenapa nggak tahu. Kalau yang namanya COVID itu udah nggak tahu kita bakal ketempelan dari mana, udah kayak demit yang nggak kelihatan. Terus nggak tahu siapa yang nempelin, siapa yang ditempelin, maksudnya siapa yang nularin, siapa yang ditularin. Ya semua bisa terjadi guys. Dan apa yang harus dilakukan ketika kita tahu kalau kita ada kemungkinan positif COVID-19? Nah, aku mau berbagi aja untuk apa aja yang harus dilakukan. Mungkin kalau kamu yang punya biaya lebih untuk langsung melakukan tes swab atau swab PCR, bisa langsung aja melakukan swab PCR untuk memastikan kalau kamu benar-benar terjangkit virus COVID-19. Tapi kalau keuangannya menipis seperti saya dan teman saya yang satunya juga sudah dinyatakan positif dan sudah ada di shelter Bantul area Niten ya, mungkin bisa langsung aja. Yang perlu dilakukan adalah lapor ke puskesmas. Nah, lapor ke puskesmas ini sebenarnya nggak cuma buat kamu mendapatkan tes PCR atau secara nanti gratis ya kayak gitu. Justru malah aku sama temanku ini nggak dites PCR karena memang dari mereka udah memungkinkan ya kamu positif COVID-19, dan temanku itu ada gejala, aku juga ada gejala, dan sekarang baru aja tadi malam aku merasakan tidak bisa mencium wangi-wangian. Yang paling spesifik sih di wangi-wangian ya. Kalau untuk minnya masih kerasa, tapi baunya udah samar-samar. Mandi sabunnya udah nggak kerasa lagi gitu. Tapi kalau untuk rasa alhamdulillah aku masih aman, jadi makan juga masih enak-enak aja. Untuk temanku yang satunya, ada satu lagi yang jadi 3 orang, tapi yang satu di luar kota itu kita udah nggak bisa, mereka tuh udah nggak bisa ngerasain lagi rasa-rasaan gitu. Dan alhamdulillah dari laporan ke Satgas, ke puskesmas ya, ke puskesmas tempat, terus dialihkan ke Satgas di Bantul ini bukan cukup lagi. Memang kalau menurut aku dengan kegiatan yang sibuk mereka itu tanggapnya tuh cepat, karena aku WA untuk laporan keterangan rapidnya positif langsung dibales, nggak ada sejam udah dibalas, suruh isi data segala macam. Terus habis itu beberapa jam kemudian ada putusan nomor yang memang dia Satgas khusus yang memantau perorangan kayak gitu. Dan akhirnya komunikasi sama ini namanya Pak Bain, Pak atau Mas ya, pokoknya namanya Bain, untuk menghormati Pak aja panggilnya atau Mas. Nah pokoknya Pak Bain ini dia WA lebih lanjut kebutuhan apa yang diperlukan, misalkan vitamin atau segala macam.
Dan alhamdulillah aku tuh kemarin udah nyetok buah, udah kayak langsung setelah terprediksi itu aku cepet-cepet kayak mempersiapkan apa kayak kurma apa segala macem pas aku lagi nggak enak badan. Sebelum aku tes kan aku ada gejala-gejala nggak enak badan kayak flu biasa gitu, aku udah mempersiapkan madu apa segala macam, jadinya alhamdulillah terpenuhi untuk saat ini kayak gitu. Dan di hari ini aku ngapain aja ya, aku hari ini udah olahraga tadi pagi, bangunnya agak siang karena memang teler semalam aku minum obat flu, dan alhamdulillah udah nggak panas, nggak pusing, terus nggak bersin lagi kayak gitu. Jadi lumayan lah meredakan greges-greges yang ada di dalam tubuh. Tapi penciuman itu masih tetap belum kembali, mungkin bertahap ya, yang penting kita harus semangat aja. Nah, yang aku salut dari Satgasnya Bantul ini, mereka selain cepet tangkapnya juga terus langsung mengirim nomor personal, maksudnya kayak petugas personal untuk yang mengawasi orang per orang gitu kali ya, gitu. Terus memantau perkembangan seperti apa. Kalau sebelumnya aku masih terpantau aman semuanya, baru tadi ditanyain lagi gimana perkembangannya, ada gejala lain nggak, kayak gitu cuman hilang penciuman aja kayak gitu. Ya udah, dan langsung ditawarin mau isolasi mandiri atau isolasi di shelter kayak gitu. Jadi wah, aku langsung milih ke shelter aja, karena kalau di shelter kan kita terpantau sama ada tenaga medisnya juga di sana untuk kebutuhan juga, kira-kira yang dibutuhkan apa untuk kesehatan kita itu terpantau di sana juga. Kalau teman aku ada perlengkapan olahraga, udah ada juga pemanas air, mungkin kalau kompor nggak ada ya karena makanan juga udah disiapin dan udah dimenuin sama mereka makanan yang kira-kira cukup bergizi dan baik untuk pemulihan penderita COVID-19 kayak gitu. Jadi ya udah deh, aku kayaknya memilih ke shelter aja. Jadi sudah didaftarkan, udah dihubungin ke puskesmasnya untuk dijadwalkan dan didaftarkan. Pas saya tanya nggak perlu PCR lagi nih Pak gitu, nggak perlu karena memang sudah menunjukkan gejalanya yang memang itu positif COVID-19, dan antigen ini kan di hasilnya spesifik ke COVID-19 ya, dan ya udah deh kita terima aja. Berat iya, tapi ya udah kita terima aja, bismillah bisa sembuh, yang penting dari kita semangat. Untuk masalah logistik terima kasih untuk yang sudah perhatian, dan teman kontrakan saya yang sudah begitu sigap untuk mempersiapkan beliin makan, tadi udah beliin makan, terus sekarang dia lagi keluar juga untuk tes antigen juga, kira-kira dia ada ketempelan juga dari aku atau enggak kayak gitu, karena kita sebenarnya kontaknya itu tidak terlalu sering ya, karena pasti pergi pagi pulang malam, dan kita ini di kontrakan baru belum ada satu minggu besok baru hari Senin, jadinya ya intensitas bertemunya memang belum terlalu sering, cuman pergi pagi pulang malam, dan paling ketemunya pas lagi malam itu makan bareng lah atau apa kayak gitu di depan TV, dan itu pun sebenarnya kita berjarak juga sih tanpa diatur juga kayak gitu. Ya udahlah, jadi pesannya buat teman-teman yang belum pernah merasakan COVID-19 tetap harus berhati-hati, jaga protokol kesehatan, karena jujur untuk aku dan temen aku yang kena ini, kita protokol banget. Dan kenapa kita bisa barengan, karena memang sebelumnya kita menemui orang yang sama dan bermain bersama, terus kok tiba-tiba kita gak enak badan bersama di hari selanjutnya gitu, yang membuat kita tuh terus harus cek. Jadi jangan pernah ragu untuk cek, karena kita nggak tahu loh apa yang terjadi. Kalau aku sendiri gejalanya flu biasa kayak gitu, dan kalau dia udah pasti, sebelum dia pasti
kehilangan bau-bauan kayak gitu, dia sebenarnya udah mau ke aku, udah mau cek juga. Aku pun juga wah jangan-jangan aku juga gitu, tapi kan katanya kalau COVID-19 nggak berlendir, nggak flu, nggak pilek, tapi aku tuh pas itu memang pilek banget, tanda-tandanya persis pilek, tahu pancingan, nah kayak pancingan yang buat nelan susah itu loh, bahasa Jawanya itu pancingan gitu, terus mampet, meler, bersin-bersin kayak gitu, kepalanya berat, udah kayak bener-bener flu. Tapi ternyata pas tes COVID-19 beneran. Yaudah gitu aja. Yang udah vaksin ataupun belum vaksin tetap jaga prokes, dan kita termasuk orang yang aware selalu bawa hand sanitizer kemana-mana. Terus kalau bepergian juga bawa stok masker. Untuk aku yang kerja di kantor, aku juga sedia masker, suka ganti masker. Emang sih kadang dibuka ya lalai juga, tapi itu pelajaran juga sih biar nggak nularin teman-temannya kalau kita terjadi apa-apa. Setidaknya meskipun kita itu yakin kita nggak boleh seuzon sama orang lain ya, kalau kita akan ketularan dari orang lain, setidaknya kita jangan menulari orang lain gitu aja ya. Terima kasih. Untuk gejala aku sekarang tambahannya batuk ringan, udah mulai batuk tapi masih bisa terkendali, semoga nggak berbahaya, amin. Kita makan, semangat, olahraga. Tadi pagi aku udah olahraga. Pokoknya harus tetap berpikiran positif kalau COVID-19 ini bisa sembuh, dan semoga nggak ada gejala-gejala yang berlebih sih, amin. Terima kasih, sampai jumpa di hari kedua. Bye. Sambil nunggu aku dapat shelter di mana.